Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ibadah sholat fardu dan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Al-Islam 2 Jamsaren Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita memasuki fase ketiga bulan Ramadan tahun ini, yaitu fase di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua, bagi yang mau berpuasa di bulan Ramadan tahun ini akan dijauhkan dari siksa api neraka. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan puasa Ramadan tahun ini dengan sukses, tidak ada halangan suatu apapun, dan kita akan benar-benar dijauhkan dari api neraka pada yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Al-Islam 2 Jamsaren Surakarta yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada malaikat Jibril di Baitul Izzah, kemudian yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Lalu kita semua mengenal malam nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Jika malam Lailatul Qadar adalah turunnya wahyu Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian diterima oleh malaikat Jibril, itu secara penuh 30 juz. Kemudian malaikat Jibril menurunkan Al-Quran tersebut secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali diterima Rasulullah adalah pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian bagaimana proses diterimanya Al-Quran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa malaikat Jibril itu untuk bisa menjangkau alam manusia, maka malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk
menyerupakan dirinya menjadi manusia, lalu memberitahu bacaan Al-Quranul Karim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula sebagian ulama yang mengatakan bahwa malaikat Jibril hanya memberikan konsep-konsep isi daripada Al-Quran. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahasakan Al-Quran dengan bahasa beliau supaya dapat diterima oleh umat manusia pada zaman itu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan yang tak terhingga pada malam Lailatul Qadar, karena disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qadr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah firman Allah surat Al-Qadr. Bagi kalian yang sudah hafal, silahkan dibuka maknanya. Dan bagi kalian yang belum hafal, silahkan dihafalkan, kemudian dibaca maknanya supaya kita tahu apa isi daripada surat Al-Qadr. Ayat pertama menjelaskan bahwa Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Ayat 2, apakah malam Lailatul Qadar itu? Kemudian Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Dari isi surat Al-Qadr ini dapat saya simpulkan beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan dosa-dosa yang terdahulu bagi orang-orang yang mau menjalankan ibadah-ibadah pada malam bulan Ramadan, seperti menjalankan sholat tarawih, melaksanakan membaca Al-Quran, tadarus di masjid ataupun di rumah masing-masing. Semua itu adalah rangkaian ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang kedua adalah malam yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan berkah pada malam-malam bulan Ramadan atau malam-malam Lailatul Qadar yang diberikan kepada kita semua pada malam-malam bulan Ramadan. Keutamaan yang kedua adalah malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya adalah kita semua menjalankan ibadah pada malam bulan Ramadan, satu ibadah diberikan 1000 kebaikan. Pada malam-malam Lailatul Qadar kita melakukan satu ibadah itu lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Kemudian keutamaan yang keempat, pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan kita semua.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Siapa saja yang menemui malam Lailatul Qadar, maka dia akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktu fajar menjelang. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ulasan tentang malam Lailatul Qadar dan keutamaan-keutamaannya. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.